Halo historian, apa kabar nih? Baik kan? Sebelumnya, kenalin dulu nih, kami dari mahasiswa pendidikan sejarah UNJ akan menjelaskan perkembangan sains dan teknologi pada masa praksara. Lalu, adapun topik yang kami angkat kali ini adalah tentang revolusi Neolitikum. Lalu, apa sih revolusi Neolitikum itu? Revolusi Neolitikum pertama kali diperkenalkan oleh Gordon Childe, seorang sejarawan pada tahun 1958. Menurutnya, revolusi Neolitikum terjadi karena perkembangan di masa Neolitikum tersebut terbilang sangat cepat dan pesat, serta mempengaruhi di segala bidang manusia baik sosial, ekonomi, dan budaya. Revolusi Neolitikum terjadi di berbagai tempat di belahan dunia dengan rentang waktu yang berbeda di setiap tempat. Lantas, perkembangan apa saja yang terjadi pada masa itu sehingga disebut revolusi Neolitikum? Yang pertama adalah terjadi domestikasi hewan. Domestikasi hewan adalah penjinakan serta pemeliharaan hewan-hewan liar. Hewan-hewan yang didomestikasi antara lain ayam, kerbau, babi, dan domba. Kemudian anjing juga didomestikasi untuk keperluan berburu. Ayam dan kerbau didomestikasikan sebagian besar untuk keperluan pengorbanan. Babi selain dagingnya dimakan juga sangat penting untuk pengorbanan. Lalu domba didomestikasi untuk dikonsumsi dagingnya. Meskipun sudah berdomestikasi hewan, perburuan ikan di sungai dan laut masih sering dilakukan. Di samping beternak, manusia di zaman itu juga sudah mulai bertani walaupun kegiatan pertanian masih terbilang sederhana. Kegiatan ini didasari oleh domestikasi tumbuhan sereal yaitu gandum, barley, dan millet. Sebelum bertani, hal yang pertama dilakukan adalah membakar hutan dan semak belukar untuk membuka lahan pertanian. Lalu, tanaman yang sudah didomestikasi tersebut ditanam oleh mereka. Di Indonesia sendiri, kegiatan pertanian pada masa Neolitikum meliputi penanaman keladi, ubi, sukun, pisang, durian, manggis, rambutan, dukuh, salak, dan mungkin pula kelapa. Untuk mendukung sistem pertanian tersebut, manusia juga mengembangkan sistem pengairan atau irigasi dengan membuat tanggul di sungai dan membuat saluran air yang menuju lahan-lahan pertanian, sehingga suplai air yang dibutuhkan dapat tercukupi. Produksi pangan yang pesat mendorong pertumbuhan populasi manusia pada saat itu. Anak tidak dianggap sebagai beban karena mereka dapat membantu aktivitas pertanian serta peternakan. Hal ini juga menunjukkan adanya pembagian kerja secara teratur pada masa itu. Kegiatan pertanian juga sudah didukung oleh alat pertanian yang lebih modern dibandingkan masa sebelumnya. Alat-alat tersebut sudah terbuat dari batu yang sudah diasah dengan halus. Alat-alat tersebut antara lain adalah beliung persegi, kapak lonjong, alat pemukil kulit kayu, dan alat-alat yang terbuat dari batu obsidian. Selain itu, tradisi pembuatan gerabah dan tekstil juga sudah mulai dikenal. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan oleh kaum wanita. Teknik pembuatan perhiasan juga mulai berkembang dengan hasil berupa gelang yang terbuat dari batu atau kulit kerang. Berdasarkan penjelasan tersebut, cara hidup manusia telah berubah dari food gathering menjadi food producing. Perubahan tersebut juga diiringi oleh perubahan gaya hidup yang sebelumnya nomaden menjadi sedenter. Manusia mendiami wilayah-wilayah yang subur untuk mendukung kegiatan food producing tersebut. Biasanya, mereka tinggal di tepi sungai, danau, pesisir, dan di puncak bukit yang di bawahnya terdapat aliran sungai atau jurang serta dipagari oleh hutan. Pada masa ini, terbentuk perkampungan-perkampungan kecil. Beberapa perkampungan tersebut memiliki parit pertahanan atau tembok batu untuk melindungi desa dari ancaman luar. Bahkan di beberapa tempat sudah terbentuk perkotaan. Contohnya adalah kota Jericho pada tahun 7350 sebelum Masehi dengan populasi sebanyak 2000 orang. Gaya hidup menetap juga membawa masalah yang serius. Penumpukan sampah dari populasi mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut akhirnya memunculkan wabah penyakit. Dari wabah tersebut, akhirnya muncul juga profesi dukun atau tabib yang diduga merangkap sebagai pemimpin kepercayaan. Hal ini mendukung terjadinya tradisi megalitik setelah dibangunnya bangunan-bangunan batu besar untuk keperluan pemujaan.